nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Usikum ya bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin-Nya kita bisa hadir di tempat yang dimuliakan ini, di masjid ini bersama-sama melaksanakan ibadah Jumat merupakan hari raya umat Islam setiap pekannya, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Wati menghimbau, mengajak kepada diri sendiri dan juga pada jamaah semuanya untuk sama-sama senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan takut kita kepada Allah. Sidqun atau jujur itu adalah suatu karakter akhlak yang mulia, dan saat ini mungkin kata jujur itu sesuatu yang sangat berat untuk bisa disematkan kepada seseorang, karena begitu banyaknya kepalsuan, begitu banyaknya kebohongan. Padahal kata-kata jujur ini adalah suatu akhlak mulia yang Allah juga sifatkan kata jujur ini kepada dirinya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Jadi sungguhnya Allah tiada ilah selain Dia dan akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat yang tidak ada keraguan. Dan siapakah yang lebih jujur berkata dari Allah? Kata jujur ini atau merupakan sesuatu yang disematkan kepada Allah, otomatis adalah sesuatu yang baik, yang thayyib, dan tentunya ini harus kita ikuti, harus kita terapkan dalam kehidupan. Dan Allah pun menyematkan kata sidqun itu atau sidik itu sebagai satu sifat Nabi. Seperti kita ketahui sifat Nabi itu ada 4 yang diinikan, sidik, patonah, tabligh, dan amanah. Nah, kejujuran juga itu adalah sesuatu yang jadi modal sebagai namanya Nabi atau Rasul, yang merupakan manusia pilihan yang Allah pilih langsung, yang diutus untuk menyampaikan wahyunya. Sebagaimana dalam surat Maryam disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wahabna min rahmatina wa ja'alna lahum siddiqan aliyya. Jadi kami memberikan rahmat kepada mereka pada para nabi-nabi, dan menjadikan bagi mereka itu perkataannya yang jujur dan tinggi. Jadi Rasulullah SAW bahkan beliau digelari sebagai Al-Amin. Dari kecil, dari sejak dikenal oleh orang, itulah seorang yang jujur. Ketika beliau mengumandangkan sebagai Rasul, itu dikumpulkan para petinggi-petinggi Quraisy, bani-bani di Quraisy itu di Mekah. Beliau berdiri di Bukit Sofa dan mengatakan bahwa kalaulah aku katakan di belakang ini ada pasukan berkuda yang datang ke sini, percaya tidak kalian? Percaya, karena kami tidaklah menemui engkau seorang yang jujur. Kami yakin mereka itu Rasulullah seorang yang jujur. Bahkan ketika mengatakan ada pasukan berkuda di belakang aja, mereka langsung mengatakan jujur. Tapi ketika dikatakan saya ini adalah utusan Allah, mereka baru dengan kesombongannya, seperti Abu Lahab mengatakan, untuk apa? Untuk inilah kami dikumpulkan, ini celaka Muhammad. Akhirnya turunlah surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, celaka Abu Lahab. Sebetulnya mereka mengakui kejujuran Rasulullah, tapi ketika dicakapkan wahyu, mereka enggan karena ada kesombongan, itu.
Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan surat-surat ya, kepada para petinggi, para raja, dan bahkan juga datang para besar-besar dari kabilah, mereka yang baru pertama dengan Rasulullah itu sudah melihat wajah Rasulullah sebagai seorang yang jujur. Agak mungkinlah berbohong. Ini sudah terpancar dari wajahnya sendiri. Ya. Sudah jelas dikenal sebagai Al-Amin, dan ini adalah seorang yang jujur. Namun sayang ya, saat ini kita melihat bagaimana kaum muslimin bahkan mungkin bergelar haji ataupun apa itu tidak mengikuti meladani Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal uswah ya, kita banyak mungkin melihat apalagi dalam masa kampanye masa ini, orang dengan kata-katanya mudahnya berjanji dan mudah juga untuk dilupakan. Ya, kebohongan-kebohongan itu sudah biasa. Dalam pekerjaan, dalam berbisnis juga banyak sekali kebohongan-kebohongan. Inilah yang kita prihatin. Pada sifat jujur ini, saya pernah baca salah satu survei CEO internasional itu sendiri, untuk pegawai apa sih, karakter apa yang paling dianggap sebagai nilai tertinggi dari satu pekerja? Itulah jujur. Ya. Jadi kalau jujur itu menjadi satu karakter yang diinginkan oleh para pemilik perusahaan kepada anak buahnya. Kita sendiri melihat banyak orang-orang kaya ataupun para pedagang itu kalau pegawainya sudah jujur langsung dipercaya gitu. Walaupun dia mungkin kurang terampil. Karena kata Buya Hamka katanya, kalau orang bodoh itu masih bisa belajar. Orang tidak terampil masih bisa dilatih. Tapi kalau orang sudah berbohong itu sulit untuk bisa jujur. Makanya padahal kita umat muslim, orang-orang mukmin itu disuruhkan untuk berbuat jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hendaklah berkata dengan yang benar. Nah, ini kan perintah. Kalau perintah itu wajib kita lakukan. Nah, jangan sampai kita melakukan kebohongan-kebohongan gitu ya. Dan orang muslim juga dijadikan untuk berteman, berkumpul dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang sidik. Yakunu ma'as sidikin, yakunu ma'as sodikin, bersama orang-orang yang jujur. Dan dengan kejujuran ini sebenarnya dia akan menghantarkan kita ke surga salah satunya. Ya, sebagaimana hadis dari riwayat Muslim yang cukup panjang disebutkan bahwa kejujuran ini adalah satu jalan menuju pada surga. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian itu wajib untuk jujur. Karena itu kan ada kata wajibah asalnya, tapi wajibahnya kalimat itu dihilangkan. Jadi alaikum, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran ini akan menghantarkan kepada kebaikan, perbuatan baik. Orang yang jujur itu senantiasa akan menghantarkan kepada kebaikan. Dulu kan ada salah seorang sahabat Rasulullah yang masih suka minum khamar tapi mau masuk Islam. Kata Rasulullah, boleh, tapi kamu harus jujur, jangan bohong. Nah, dengan kata seperti itu kan mereka jadi malu gitu kan, mengatakan sudah minum, udah ini kan Rasulullah. Akhirnya kan meninggalkan apa yang jelek, karena dia menghantarkan kepada kejujuran, kebenaran itu. Ya, ketika kita melakukan perjanjian, muamalah, ya, maka ketika jujur ini akan kebaikan. Bainal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan ini akan menghantarkan kita kepada surga. Inilah yang kita harapkan. Ya, menjadikan satu balasan ridho Allah itu dengan surga. Karena kebaikan-kebaikan ini akan mengembangbiakan kebaikan lagi. Kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Ya. Wa ma yajalu rajulun yasduqa wa yatahara as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi orang-orang yang dia senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur, maka Allah akan tulis sisinya itu sebagai seorang yang jujur. Nah, kalau udah diberi predikat jujur, maka akhlak udah menjadi akhlak, menjadi karakter. Ya, sehingga ketika kita berbohong itu tidak nyaman. Bahkan jujur itu tidak berat. Tapi kalau misalkan dalam masih hal kondisi kita mau jujur itu berat. Saya jujur ya. Tapi kan biasanya bohong nih kalau ini untuk masa pekerjaan atau masa muamalah. Nah, tapi kalau sudah karakter dia senantiasa jujur dan berusaha jujur, nanti Allah akan tetapkan dia sebagai orang yang jujur, menjadikan karakter dalam dirinya dan dia melaksanakan justru nikmat.
ya bisuhulah, dengan mudah, tidak takaluf, tidak menjadi berat ya. Itulah yang kita harapkan. Jadi orang yang jujur itu menjadi karakter dalam diri kita dari seorang orang mukmin ataupun orang-orang muslim. Yang berbeda dengan kebalikannya. Dalam hadis ini disebutkan wa iyyakum bil kadzib. Hendaklah kamu menjauhi yang namanya bohong. Ya, harus jauhi bohong itu. Bainal kadziba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya bohong itu menghantarkan kepada kefujuran, dosa-dosa. Ya, ada ungkapan Rasul zulum itu al-kazib. Kazib itu bohong, itulah sebagai biangnya dari kejelekan-kejelekan. Orang yang suka berbohong itu kan akhirnya kan ya janjinya tidak dipenuhi, akhirnya korupsi, ya berselingkuh, berzina, minum-minuman keras, mencuri dan lain-lain. Itu karena ada kebohongan di awalnya. Itu kan dengan kebohongan itu maka muncullah kejelekan-kejelekan yang perbuatan-perbuatan fujur. Ya, kita harapkan ini tidak terjadi. Karena apa? Karena dengan sudah fujur, sudah melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, fainal fujuro yahdi ilan nar. Maka kejelekan-kejelekan itu akan menghantarkan seorang kepada neraka. Auzubillahi min dzalik. Kalau sudah dikatakan itu kejelekan-kejelekan sudah muncul banyak dan akhirnya ya tidak ada jalan untuk kembali, yaitu ke neraka. Wa ma yazalu rajul yakzibu wa yataharra bil kaziba hatta yuktaba indallahi kaziban atau kazaban. Ya. Jadi orang yang senantiasa berdusta terus berusaha dusta lagi, maka Allah akan ditulis di sisinya sebagai seorang yang kazab. Kazab itu kan sigo mubalaghah dari kadzib, bohong. Jadi kazab itu sudah nempel, ya. Seperti kalau Musailamah al-Kazab kan ada ya. Musailamah itu kan sebagai nabi palsu yang dia mengklaim dirinya sebagai nabi, mendapatkan wahyu, dan ini disebutkan dengan al-Kazab, si pembohong. Nah ini kalau bahaya, kalau seorang sudah jadi kazab, sudah bohong, ya dia membohong itu sudah tidak jadikan sebagai suatu dosa, lempeng-lempeng aja, tidak merasakan ada getaran di hatinya. Ya bahkan mungkin diproduksi bohong itu, bahkan untuk mencari kerja, untuk mencari harta, untuk mencari kesenangan. Nah inilah bahayanya kalau seorang sudah dicap oleh Allah menjadi kadzib gitu. Dan bohong itu juga dalam akhlak, di Akhlaqul Bani, di kitab Akhlaqul Bani itu anak-anak itu jangan dibiasakan bohong itu juga dengan bercanda. Ya karena bohong bercanda itu bisa lama-kelamaan akan menjadi kenyataan. Ya, kalau di sekolah gitu kan, ataupun anak-anak menyembunyikan sepatu gitu kan, terus atau sandal, di mana saya nggak tahu, terus anaknya mau nangis baru dikatakan ini gitu kan. Nah ini bahaya. Kenapa? Nanti lama-kelamaan yang bercanda itu akan melunturkan kepercayaan. Mungkin para jamaah terkenal ya dengan cerita tentang serigala dan petani itu. Ya di Upin juga diulas kembali gitu ya. Bagaimana seorang petani, seorang pengembala itu mengatakan bahwa ada serigala. Orang-orang petani yang di sana langsung datang mau menolong, ternyata ini tidak ada serigalanya. Ya si pengembala kami itu berbohong. Kedua kali sama, ada serigala. Orang-orang kampung datang juga. Pastinya enggak, ini bercanda aja. Pas ketiga kali mengatakan ada serigala, serigalanya asli. Ini sehingga serigala itu memakan kambing-kambingnya. Orang kampung sudah tidak percaya lagi, tidak mau menolong lagi, karena yang dua kali itu ya tadi bercanda. Nah ini kenapa bercanda itu juga jangan ya, seperti ngeprank gitu kan ya dan lain-lain, yang itu kadang-kadang jadi tontonan, jadi hal yang menarik. Prank itu ya akhirnya kan orang tidak bisa membandingkan ini asli atau tidak. Ini jangan-jangan ngeprank ya, atau jangan-jangan ini bohongan. Ketika mau ditolong ternyata beneran itu gitu kan ya. Seperti itulah, jangan sampai dicandain. Dan kebohongan itu juga nanti akan jadi ukurannya, salah satunya dengan hati kita. Ya, di sini dalam hadis ya ini diriwayatkan ini ma yaribuka ila ma yaribuka. Jadi hendaklah kalian itu ya, engkau itu meninggalkan sesuatu yang meragukan dan menuju kepada yang tidak meragukan.
Fa inna sidqa tumaninah, karena kejujuran itu tumaninah, tenang. Wa inal kadziba ribatun. Sedangkan yang namanya kebohongan itu bimbang, ada keraguan. Jadi kita sebagai seorang yang muslim mukmin yang selalu mentazkiyah hati kita, kalau kita bohong itu hati kita tuh deg-degan. Karena itu bohong. Ya, apalagi kalau anak kecil juga kan. Benar enggak itu bukan ketinggal luar mukanya. Gitu kan ya. Tapi kalau misalkan seorang yang berbohong itu kan deg-degan hatinya, tidak gelisah, tidak bisa tenang. Nah, bahayanya ketika hati kita sudah mari sakit bahkan mungkin mati, maka deteksi hati kita terhadap kebohongan itu sudah tidak ada. Ketika berbohong biasa-biasa aja, tidak merasa takut ketahuan, tidak merasa berdosa. Nah, ini bahaya ketika hati kita sudah. Kenapa? Itu karena kebiasaan. Seorang yang pertama berbohong itu biasanya mungkin akan ada gelisah. Kedua kali gelisahnya semakin menurun. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali sudah semakin biasa, sudah tertutup. Kata Imam Al-Ghazali kan, hati itu ibarat cermin. Ketika kita ada dosa itu kan seperti noda. Nodanya semakin banyak, maka itu cermin sudah tidak bisa lagi mendeteksi mana memantulkan cahaya gambar, karena sudah tidak, ya sudah pekat. Inilah jangan sampai terjadi orang-orang yang hatinya sudah sakit atau mati. Dia berbohong itu dengan enteng. Bahkan kalau sekarang itu kan ada jejak digital ya. Jejak digital kan ada di YouTube atau di medsos, di internet. Orang kan bisa melakukan konfirmasi. Itu kan dulu ngomong gini, sekarang ini. Itu orang bersilat lidah dengan mudah. Karena apa? Ya sebagai suatu pembohongan itu sudah suatu yang biasa. Ya, bahkan tadi kita khawatir seorang sudah dicap sebagai pembohong oleh Allah gitu, bukan oleh kita. Ya, oleh manusia ya bisa saja dicap sebagai pembohong, dan apa yang dikatakan sudah dipercaya lagi. Ya mudah-mudahan kita menjadikan hati kita itu betul-betul tetap menjadi suci, bersih ya, dengan ibadah kita, dengan tazkiyah kita, sehingga kita bisa mendeteksi ya ini bohong atau tidak, itu bisa berbeda dalam hati kita, sehingga kita tidak tenang ketika berbohong, sehingga ini kita akan jujur. Ini kita bisa lihat salah satunya dalam kisah Perang Tabuk. Ya, Perang Tabuk itu di kondisi yang panas, ya, lawannya itulah Romawi, berjalan 10 hari. Dengan ini kan ada yang izin tidak perang. Itu orang-orang munafik langsung dengan mengatakan saya izinnya gini-gini, dengan mengatakan alasan-alasan. Itu akhirnya sama Rasulullah sudah. Tapi kan ada 3 sahabat yang jujur. Ya Rasulullah, sebenarnya saya itu tidak ada alasan yang kuat untuk tidak ikut perang. Ya, Ka'ab bin Malik salah satunya. Akhirnya dengan kejujuran itu apa? Dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, jadi ketika ada pelanggaran dia jujur, akhirnya diampuni oleh Allah. Ya, walaupun dihukum dulu kan 40 hari tidak bicara, dan 10 hari terakhir itu tidak boleh bergaul dengan istrinya. Setelah itu kan dia meningkat lagi keimanannya karena kejujuran, mendapatkan kebaikan. Tapi orang-orang yang tadi menutupi keburukannya itu akan senantiasa kembali lagi kepada keburukan yang lain. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kejujuran itu harus kita terapkan dalam keseharian kita. Kita berusaha seperti tadi ya, taharra as-sidq, berusaha untuk jujur agar kita mendapatkan predikat orang yang jujur di hadapan Allah. Dalam keseharian ada beberapa item ya yang merupakan kejujuran itu. Yang pertama adalah kejujuran dalam niat. Jadi niat itu kita harus harus jujur, harus ikhlas, harus karena Allah. Jangan sampai ada ketika kita niatnya ikhlas tapi pada kenyataannya tidak ikhlas. Karena ini juga disitir dalam hadis Rasulullah SAW tentang niat. Karena Pak, dulu juga ada sahabat yang hijrah itu kan perempuan. Ya, kan Rasulullah bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Jadi sesungguhnya amal sesuai dengan niat, dan apa yang dilakukan itu sesuai dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
wa rasulih. Jadi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ya betul komitmen, betul-betul akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia hijrahnya itu karena harta yang ingin didapatkan antara perempuan, maka hanya akan dapat ke sana. Ya kita juga ini harus jujur ketika kita melakukan satu ibadah, sedekah. Ini sedekah karena Allah. Tapi ketika orangnya tidak meminta, tidak berterima kasih, langsung ngambek gitu kan, oh gitu. Terima kasih acan gitu. Padahal saya ngasih ya. Padahal memang harusnya kalau ikhlas itu tidak mengharapkan ya, wa yutimu ta'aman miskinan wa yatiman wa asira. Innamal nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Tidak berharap pada balasan atau kata-kata terima kasih sekalipun. Jadi ini kejujuran kita dalam melakukan suatu ibadah atau suatu ini. Jadi harus betul-betul jujur. Yang kedua adalah kejujuran dalam lisan, dalam berkata. Ya. Jadi ketika ditanya, ketika ini di pekerjaan, di muamalah, ini jangan sampai kita berbohong. Karena salah satu ayat munafik, ayat munafik itu tidak hadasa kadzaba, ketika dia berbicara dia dusta. Munafik itu ada dua ya, dalam kitab suatu tafsir Muhammad al-Sabuni itu ada sifatnya itikadiyah, ada amaliyah. Kalau itikadiyah memang akidahnya dia munafik, keyakinannya dia untuk menghancurkan Islam, maka dia bidakil asfal minal. Ada juga itu hanya perilakunya saja, itu hanya dapat dosa. Tapi kan jangan sampai kita juga hanya dapatkan perilaku munafik itu muncul dalam diri kita ketika berbicara sebagai suatu orang yang banyak orang bicara yang dengan biasa dan tanpa berat itu berbohong. Ya. Yang ketiga adalah sidqul fil wa'id atau di dalam janji. Al wa'du daim. Janji itu adalah hutang ya, dalam ungkapan. Jadi ketika kita berjanji, jangan sampailah janji itu dengan mudah kita patahkan, kita ya. Mungkin yang terjadi dalam kampanye ya, legislatif atau eksekutif, orang dengan mudahnya berjanji-janji gitu kan, tapi akhirnya berbohong dengan bersilat lidah dan lain-lain. Setiap apa yang dijanjikan itu nanti akan dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Dan di sini apakah ada hadis ya, dikatakan man qala lis-sabi ta'al haka sumalan lam yu'ti ya, fakazzabahu. Jadi seorang yang mengatakan kepada anak kecil, ini kesini mau dikasih, ternyata tidak dikasih kurma pada saat itu, maka dia sudah membohong anak-anak ya, anak kita nantilah acara ke sana, nanti jalan-jalan, nanti kemana, tiba-tiba kita dengan mudahnya janji itu tidak ditepati. Besok kita lari misalkan dengan anak ke jalan-jalan, terus besoknya kita malas kita tidak ngajak, tidak jadi kan. Nah itu janji itu jangan sampai kita dengan mudahnya kita tidak menepatinya, apalagi tidak ada uzur ya. Yang keempat adalah sidqul fil muamalah. Nah, ini juga yang paling banyak terjadi ya. Bagaimana dalam muamalah ekonomi kita banyak sekali yang namanya tipu menipu ya, kerjasama perdagangan, kerjasama kontrak ya, ditutup-tutupi gitu kan ya, RAB dan lain-lain. Nah ini apa sih kalau ketika kita mendapatkan harta itu dari hasil bohong? Harus diingat bahwa harta itu akan dibawa ke rumah, nanti akan dimakan oleh anak kita, oleh istri kita. Bahkan itu barang-barang haram. Soalnya orang yang memakan barang haram itu kan 40 hari tidak diterima doa. Bahkan mungkin banyak sekali sekarang kenakalan remaja, anak-anak, tidak anak pejabat atau anak-anak yang ini, ya bisa jadi salah satunya lah ketika mengambil dengan harta yang berbohong, korupsi lah, memanipulasi dan lain-lain. Akhirnya kan harta-harta haram ini masuk, dimakan, dikonsumsi, dan itu menunjukkan tadi kepujuran-kepujuran. Kebohongan itu kadang-kadang mendorong pada perbuatan pujur jelek. Itu kan bukan mendatangkan pada ketaatan. Ini yang bahayanya. Sudah dididik, sudah disekolahkan, tapi ya karena dikonsumsinya konsumsi haram. Para ulama kan sangat berhati-hati dalam mendidik anak. Jangan diberikan konsumsi haram.
Karena dengan konsumsi haram itu akan menumbuhkan dagingnya, tumbuhannya, yang itu bisa jadi nanti mereka akan mengadakan pada perbuatan dosa. Ini jadi dalam amalan itu harus hati-hati, dalam berdagang, dalam anak-anak ya di sekolah nyontek itu juga kazib, bohong ini guru ya, melakukan laporan yang tidak benar ya, karena untuk dapat sertifikasi dan lain-lain, ataupun ketika tadi kontraktor banyak ini. Memang berat, tapi kita yakin bahwa rezeki Allah itu sudah dijamin. Setiap datang melakukan itu dijamin, apalagi manusia. Jangan ada ungkapan bahwa sekarang mah jangankan yang halal, yang haram juga susah. Enggak, Allah itu sudah menjamin rezeki pada kita, pada umat. Tinggal kita mencarinya, berusahanya dengan halal dan thayyib. Ya salah satunya tadi tidak boleh berbohong dalam amalan. Yang kelima, yang terakhir adalah berbohong ya, atau harus kita sidqi dalam penampilan. Nah ini jangan banyak sekarang yang namanya flexing, pamer-pamer ya kan, untuk menutupi, untuk memperlihatkan, untuk dapat pujian, untuk dapat penghargaan, sehingga dia dilihat sebagai seorang yang bagus, yang kaya dan padahal itu hanya bohong-bohongan. Hasil pinjamlah, hasil ini, bahkan akhirnya terjerat pada masalah-masalah penipuan. Jadi kita jujur saja dalam penampilan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jangan sampai tergoda dengan kebohongan-kebohongan yang ada, yang hanya pujian atau lain, atau hanya pujian sebentar, tapi akhirnya menjerumuskan kita pada perbuatan yang dosa. Demikianlah itulah yang disampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa jujur dalam kehidupan kita dan menjauhkan yang namanya kadzib, dan Allah memberikan kekuatan keimanan kepada kita untuk menerapkan ya kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tuhbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina hasan ahsanu ilaina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna a'udzubika minal baras wa min damsil asghar. Allahumma salli muslimin wa muslimat khasatan fi Indonesia wa biladil muslimin wa fil Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.